Kisah Puteri Yatim Piatu yang Sukses. Episode 031. Jackie baru saja hendak membuka pintu. Maisie sudah di depan. Mereka sama-sama terkejut. Dan tidak ada yang bisa bicara. Mereka terdiam saja. Pada akhirnya Jackie duluan bertanya. "Kenapa kamu di sini? Siapa yang sakit? Bukankah Bapak Marzegas yang sakit lagi?" Jackie belum tahu. Walaupun Bapak Marzegas sudah meninggal setahun lebih. Bos besar sudah hampir 2 tahun meninggal, kata Maisie. Belum lama waktu kita ketemu di rumah sakit dulu. Jackie sangat terkejut. Karena ia tidak dapat informasi. Maisie pun tidak sempat memberitahu. "Kenapa kamu tidak kasih informasi waktu Bapak Marzegas meninggal?" kata Jackie. "Maaf Jackie. Saya tidak terpikirkan. Saya sangat kehilangan saat itu," jawab Maisie. "Jadi yang sakit sekarang siapa?" tanya Jackie. "Brand, anaknya Bapak Marzegas. Kemarin siang terjadi laka lantas mau berangkat kerja," jelas Maisie. "Bolehkah saya masuk?" pinta Jackie. Maisie mempersilakan untuk membesuk Brand, yang masih terbaring di tempat tidur. Setelah melihat wajah Brand, Jackie sangat terkejut. Karena ia merasa kenal dengan orang itu. Jackie masih mengingat di mana mereka pernah kenal. Karena Brand sudah sadar. Ia mendengar suara yang tidak asing lagi di telinganya. Brand membuka matanya. Walaupun mereka sudah lama sekali tidak bertemu, mereka masih saling mengenal. Brand langsung bertanya, "Jackie bukan? Brandion bukan?" Mereka saling bertanya. Akhirnya mereka saling berpelukan. Mereka sangat senang bertemu teman di masa SMA dulu. Maisie tercengang melihat mereka berdua tampak akrab. Maklum saja semenjak lulus SMA. Baru waktu ini mereka bertemu lagi. Mereka berbincang dengan serius. Akhirnya Brand bertanya, "Dari mana Anda bisa ke rumah sakit?" "Saya tadi lewat di depan apotek. Saya melihat Maisie menyeberang jalan. Langsung saja saya putar mobil dan mencari Maisie," kata Jackie. "Kalian berdua sudah kenal?" "Iya," jawab Jackie. "Dulu kami pernah bekerja satu kantor. Sebelum Maisie minta resign." "Anda bekerja di kantor apa sekarang?" tanya Brand. "Saya dinas di kantor perbankan," jawab Jackie. "Anda sekarang kerja di mana?" tanya Jackie. "Saya kerja di PT Industri Perkapalan," kata Brand. "Jadi bagaimana ceritanya bisa terjadi laka lantas?" tanya Jackie. "Saya belum ingat bagaimana ceritanya bisa terjadi." "Tampaknya kalian berdua ini cocok," candaan Jackie. "Cocok apanya?" kata Brand. "Cocoklah, ada yang ganteng ada yang cantik." Maisie hanya tersenyum saja. Brand hanya menjawab, "Tunggu saja kabarnya," kata Brand. Jackie hanya mengacungkan jempol. Akhirnya Jackie pamitan pulang kepada Maisie dan Brand. "Semoga saja cepat sehat. Dan lain waktu kita berjumpa lagi," kata Jackie. Sudah seminggu Brand dirawat di rumah sakit. Kondisi kesehatannya telah normal kembali. Dokter akhirnya mengizinkan Brand sudah boleh pulang. Di hari itu juga Brand pulang dari rumah sakit. Ia tidak diizinkan Maisie pulang ke rumah yang ia tempati. Tetapi Maisie membawa Brand pulang ke rumahnya, agar ia bisa leluasa untuk mengurusnya. Brand tidak bisa menolak. Di dalam perjalanan pulang, Brand menanyakan di mana mobil yang ia pakai saat terjadi kecelakaan kemarin. Maisie hanya bilang tidak perlu memikirkan tentang mobil. Jangan dulu banyak pikiran yang membuat pusing. Karena Maisie tahu Brand ada kena benturan di kepala. Brand pun ingat bahwa mobil yang ia pakai bukan mobilnya, melainkan mobil Maisie. Ia merasa tidak enak. Tiba di rumah, sopir langsung memarkirkan mobil di dalam garasi. Mereka turun dan masuk rumah. Maisie bilang sama sopirnya, "Kalau sudah lapar duluan saja makan. Dan kalau mau istirahat tidak apa." Veronica hanya menganggukkan kepala saja. Mereka berdua duduk di ruang keluarga. Belum lama asisten keluar membawakan minuman. Mereka berbincang dan menanyakan kondisi Tuan. Hari sudah sore.
Tiba-tiba Maisie melihat CCTV. Terlihat ada tamu di luar. Ia memperhatikannya. Siapa yang datang? Ternyata Bapak Asgardian. Biasanya Bapak Asgardian, kalau ada keperluan pastinya menelpon dulu. Kenapa kali ini Bapak Asgardian tidak memberitahu sebelum datang ke rumah? Kata Maisie. Bapak Asgardian langsung masuk perkarangan rumah dan memarkirkan mobilnya. Maisie telah berdiri di teras depan rumah. Bapak Asgardian langsung mengucapkan salam. Maisie mempersilahkan dia masuk. Saya datang kemari untuk meminta tanda tangan ibu. Karena perusahaan kita mendapat proyek yang besar. Karena ibu sudah lama tidak ke kantor. Itu sebab saya datang kemari. Kata Bapak Asgardian. Kami sudah seminggu di rumah sakit. Jadi belum sempat untuk datang ke kantor, kata Maisie. Tapi semua lancar, tanya Maisie. Tidak ada masalah, Bu. Jawab Bapak Asgardian. Siapa masuk rumah sakit, tanya Bapak Asgardian. Brand seminggu yang lalu mau berangkat ke kantor. Terjadi kecelakaan. Di mana Tuan Muda, tanya Bapak Asgardian. Ada di dalam. Kami baru pulang dari rumah sakit, kata Maisie. Akhirnya Brand yang keluar menemui Bapak Asgardian di ruang tamu bersama Maisie. Tidak terlalu lama, karena hari sudah sore. Bapak Asgardian pamitan untuk pulang. Di pagi hari itu, Maisie pamitan mau keluar sebentar. Ia tidak bilang mau kemana. Padahal ia mau ke kantor polisi. Mau melihat kondisi mobil yang dipakai Brand waktu kecelakaan. Maisie sangat heran melihat kondisi mobilnya. Ia tidak menyangka Brand akan selamat. Kalau melihat kondisi mobilnya yang telah hancur di bagian depan. Ia menemui petugas. Mau menanyakan kronologis terjadi kecelakaan. Petugas menjelaskan bahwa pengemudi itu kecelakaan tunggal. Karena menghindari sebuah sepeda motor. Akhirnya pengemudi menabrak pembatas jalan. Jadi bagaimana kondisi sopirnya sekarang, tanya petugas. Sekarang sudah sehat, tapi harus banyak istirahat. Karena ada benturan kuat di bagian kepala, Maisie menjelaskan. Sebelum pulang Maisie minta izin untuk mengambil foto kondisi mobilnya. Setelah itu Maisie permisi pulang. Di dalam perjalanan Maisie tidak habis pikir dengan kondisi mobilnya. Ia tidak menyangka Brand akan baik-baik saja. Tiba di rumah, rencana Maisie ingin menunjukkan foto mobil yang ia ambil waktu di kantor polisi. Brand baru saja mau melihat. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Tonton terus video yang terbaru hanya di Rafflesia Channel. Agar tidak ketinggalan video yang terbaru. Jangan lupa di like, share dan di subscribe.